Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, gimana kabar antum semuanya? Khair Ustaz, alhamdulillah. Khair Ustaz. Alhamdulillah, khair. Baik, kita mulai pelajaran kita sebentar ya. Ustaz cari dulu filenya. Kita masuki bab yang berkaitan dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentar ya. Baik, kita sebentar. Nah, sebelum kita mulai, Ustaz mau tanya sama kalian dulu. Coba sebutkan apa namanya? Coba sebutkan 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Afwan. Coba sebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa di antara kalian yang tahu? Ana Ustaz. Saya sebutkan. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, Naam. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Abdullah bin Zarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Naam. Mantap. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan buka halaman
Silakan buka halaman, nah, halaman 101. Silakan buka halaman 101. Fi an-nahyi an sabbis sahabah wa aimatil huda. Larangan mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan imam-imam petunjuk dan para ulama. Larangan dalam mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama atau para immatul huda. Yang pertama kita bahas dulu an-nahyu an sabbis sahabah. An-nahyu an sabbis sahabah. Larangan dalam mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatuhum li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bidzalika fi qoulihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Beliau mengatakan termasuk dari pokok akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Termasuk dari pokok akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Artinya, kalau sudah masalah pokok, berarti kalau ini diingkari, kalau ini tidak diyakini, ini bisa menyebabkan kekufuran. Karena ini masalah pokok. Jadi setiap masalah pokok di dalam urusan agama, kalau diingkari, ini bisa menyebabkan orang itu kufur. Nah, beliau mengatakan, termasuk dari pokok keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Termasuk dari pokok keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati mereka dan selamatnya lisan mereka dari mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para ulama ahlu sunnah tidak akan mencela sahabat Nabi. Para ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah wal jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah tidak membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Allah sifatkan mereka ahlu sunnah ini sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, Allah katakan di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa ini orang-orang yang datang setelah mereka? Yaitu generasi-generasi setelah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu generasi-generasi setelah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina ja'u, yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat Nabi SAW. Mim ba'dihim, yaqulun, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang lebih mendahului kami dari keimanan. Artinya orang-orang yang lebih duluan masuk Islam. Coba, siapa yang lebih duluan masuk Islam? Setelah sahabat Nabi, para sahabat yang lebih duluan masuk ke dalam Islam. Maka para tabi'in mengatakan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami benci. Jangan jadikan hati kami dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, innaka ra'ufur rahim. Engkau maha penyantun dan maha penyayang. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa orang-orang yang datang setelah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencintai para sahabat. Mereka tidak benci para sahabat. Sampai Allah katakan di dalam ayat ini, ya Allah, jangan engkau buat hati kami benci kepada orang-orang sebelum kami. Jangan engkau buat hati kami benci kepada orang-orang sebelum kami. Nah, bahkan minta ampun.
Ya Allah, ampunilah orang-orang yang datang sebelum kami, orang-orang yang masuk Islam sebelum kami, katanya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Ahlus Sunnah tidak menyimpan kebencian di dalam hati mereka terhadap para sahabat. Demikian juga Ahlus Sunnah mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga berdasarkan dalil apa? Berdasarkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mentaati Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mentaati Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi mengatakan di dalam hadisnya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabat-sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih lau anfaqa ahadukum mithla jabali Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka infak yang kalian infakkan tersebut, emas yang kalian infakkan tersebut tidak akan menyamai kebaikan-kebaikan para sahabat meskipun cuma 1 mud atau bahkan setengah mud. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian infakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamakan kebaikan para sahabat. Baik 1 mud ataupun bahkan setengah mud. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa kita dilarang untuk mencela sahabat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tadi, la tasubbu ashabi. Jangan cela sahabatku. Jangan cela sahabatku. Ini larangan untuk mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan lagi, wa yatabarrauna min tariqatir Rafidhah wal Khawarij. Mereka Ahlu Sunnah berlepas diri dari cara-cara orang Rafidhah dan cara-cara orang Khawarij. Mereka berlepas diri dari cara-cara orang Rafidhah dan cara-cara orang Khawarij. Apa cara mereka? Cara mereka orang Rafidhah dan Khawarij ini adalah alladzina yasubbuna sahabah ridwanullah alaihim wa yabghadunahum wa yajhaduna fadailahum wa yukaffiruna aktsarahum. Apa yang dilakukan oleh orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij? Yang dilakukan oleh orang Rafidhah dan orang Khawarij adalah mereka mencela sahabat Nabi. Mereka membenci sahabat Nabi. Mereka menghina sahabat Nabi. Mereka merendahkan keutamaan-keutamaan sahabat Nabi. Dan mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Oleh karena itu kita dilarang untuk mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh untuk menyelisihi orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij ini. Jadi hati-hati, jangan cela satupun sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini bentuk dosa. Ini bentuk dosa. Siapa saja yang mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia telah berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Paham sampai di sini? Paham? Paham. Baik. Naam. Kita lanjut. Naam.
Wa ahlu sunnah yaqbaluna ma ja'a fil kitabi wa sunnah min fadailihim wa ya'taqiduna annahum khairul qurun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah mereka menerima apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah? Yaitu keutamaan-keutamaan sahabat. Mereka terima keutamaan-keutamaan sahabat. Dan mereka yakini bahwa sahabat adalah generasi terbaik. Kenapa? Karena Al-Quran dan sunnah yang menjelaskan sahabat adalah generasi terbaik. Al-Quran dan sunnah yang menjelaskan sahabat adalah generasi terbaik. Walima dzakara sallallahu alaihi wasallam iftaraqal ummah ila 73 firqah wa annaha finnari ila wahidah. Kenapa sahabat itu generasi terbaik? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwa umat ini terpecah belah menjadi 73 kelompok. Yang selamat itu cuma satu. Sa'aluhu antil kal wahidah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa kelompok yang selamat ini? Siapa kelompok yang tidak yang aman dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Siapa kelompok yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hum kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum ashabi." Kelompok ini adalah mereka-mereka yang aku dan para sahabatku seperti di atas sebuah jalan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang mereka selamat dari perpecahan. Apa namanya? Selamat dari ancaman neraka. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa semua kelompok-kelompok diancam dengan neraka kecuali orang-orang yang aku dan para sahabatku berada di atas jalannya. Nah, oleh karena itu mereka adalah generasi pilihan, generasi yang terpilih. Qala Abu Zur'ah. Abu Zur'ah mengatakan, wa huwa ajallu syuyukhil imami Muslim. Dan Abu Zur'ah ini adalah gurunya Imam Muslim yang paling mulia. Ya, termasuk seniornya dari guru-guru Imam Muslim. Ini Abu Zur'ah. Abu Zur'ah termasuk guru dari Imam Muslim yang cukup senior, yang cukup beliau muliakan. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajul. Imam Abu Zur'ah mengatakan, idza ra'aita rajul yantaqisi imra'an minas sahabah fa'lam annahu zindiq. Beliau mengatakan, jika kalian melihat ada seorang laki-laki yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah, kata beliau, orang yang mencela sahabat Nabi, mereka itu adalah zindiq. Apa makna zindiq? Mereka itu adalah orang yang paling dungu, orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Kenapa Abu Zur'ah mengatakan orang yang mencela sahabat adalah orang yang zindiq, orang yang bodoh? Karena kita mendapatkan agama ini dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan kalau seandainya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan agama ini kepada kita. Tentu kita akan sama seperti orang-orang kafir. Kita akan menyembah patung-patung. Kita akan menyembelih anak-anak wanita kita. Kita akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu, Imam Abu Zur'ah mengatakan bahwa yang mencela sahabat Nabi, maka itu adalah orang zindiq, orang bodoh, orang dungu yang tidak tahu sama sekali. Ini dia. Wadzalika anal Qur'an haqqun wa Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun wa ma ja'a bihi haqqun wa ma adda ilaina dzalika kulluhu illa sahabah. Karena beliau mengatakan Al-Qur'an itu adalah hak. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak yang membawa hadis. Nabi menyampaikan hadis itu adalah hak. Apa yang datang dari Al-Qur'an dan hadis adalah hak. Dan yang membawa ini Al-Qur'an dan hadis itu
kepada kita adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka faman jarahahum innama arada ibtalal kitabi wa sunnah. Berarti siapa saja yang mencela, yang menjelek-jelekkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia telah membatilkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayakunul jarhu bihi al-yaq wal hukmu alaihi bizindiqah wa dalal aqwam wa ahaq. Oleh karena itu kata beliau, mencela para sahabat atau menolak hukum dari para sahabat ini lebih layak, ini lebih pantas, ini lebih tepat dikatakan zindiq. Ya, ini lebih tepat dikatakan zindiq. Qala al-Alamah Ibnul Hamdan fi Nihayatil Mubtadi'in. Al-Imam Al-Alamah Ibnu Hamdan berkata di dalam Nihayah Al-Mubtadi'in, man sabba ahadan minas sahabah mustahillan kufrun, kata beliau, kafara. Siapa yang mencela sahabat sengaja, dia mengatakan boleh, halal hukumnya mencela para sahabat, maka orang itu kafir. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Hamdan. Al-Imam Ibnu Hamdan. Siapa yang mencela, siapa yang menganggap halal mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kufur. Wa illam yastahil fasik. Kalau dia tidak menghalalkan, dia mengatakan tidak boleh mencela sahabat, namun dia mencela. Dia mengatakan haram mencela sahabat, tapi dia mencela, maka orang ini fasik, kata beliau. Wa anhu yukaffiru mutlaqan. Demikian juga dari riwayat dari beliau. Salah satu riwayat dari beliau yang mengatakan dikafirkan secara mutlak, meskipun dia mengatakan ketika mencela sahabat hukumnya haram katanya. Kemudian dia cela sahabat, ini dikafirkan dikafirkan secara mutlak, kata beliau. Wa man fassaqahum aw ta'ana fi dinihim aw kafarahum kufrun. Adapun yang memfasikkan para sahabat atau mencela agama para sahabat atau mengkafirkan para sahabat, maka orang ini bisa jatuh ke dalam kekafiran. Nah, ini pelajaran kita pada hari ini. Baik, Ustaz ulangin sebagai sebagai kesimpulan dari pelajaran kita. Yang pertama, larangan mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya pertama Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang datang sebelum kami. Jangan jadikan kedengkian di dalam hati kami kepada mereka. Ya Allah, Engkau maha penyayang dan maha penyantun. Demikian juga dalilnya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Wal fawalladhi nafsi biyadih, law anfaqa ahadukum mithla jabali Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah, katanya. Kalau kalian infakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya kebaikan yang kalian lakukan tersebut tidak akan sebanding dengan kebaikan para sahabat, meskipun cuman setengah mud. Meskipun cuman setengah mud. Nah, kita disuruh untuk membedakan dengan orang Khawarij dan orang Rafidhah. Apa yang dilakukan orang Khawarij dan orang Rafidhah? Orang Khawarij dan orang Rafidhah mereka mencela sahabat Nabi. Khawarij mereka mencela Ali bin Abi Thalib. Rafidhah mereka mencela selain dari Ahlul Bait. Nah, maka kita dilarang untuk menyamakan diri dengan mereka. Kita disuruh untuk menyelisihi antara orang-orang Khawarij dengan orang Rafidhah. Salah satu guru dari Imam Muslim, yaitu Abu Zur'ah, mengatakan, siapa yang mencela sahabat berarti dia zindiq.
Kemudian Al-Imam Ibnu Hamdan di dalam kitab beliau Nihayatul Mubtadi'in mengatakan siapa yang mencela sahabat, dia mengatakan boleh hukumnya mencela sahabat, berarti dia kufur. Siapa yang mengatakan tidak boleh mencela sahabat, tapi dia mencela sahabat, maka orang ini fasik. Baik, ini pelajaran kita. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang an-nahyu an sabbi a'immatul huda min ulama hadhil ummah. Larangan mencela para ulama. Larangan mencela para ulama. Baik, sebelum kita akhiri, siapa yang mau bertanya? Dari antum sekalian? Nah, siapa yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, Ustadz yang nanya. Ahmad Rifa Faik. Ahmad Rifa Faik. Ahmad Rifa Faik. Ya, Ustaz. Oi, Ahmad. Baik, mana Pak antum ini kamera antum? Masya Allah. Bangun tidur, Mat? Enggak, Ustaz. Enggak. Kok Enggak. kucek-kucek mata? Ngantuk? Kelilipan. Kelilipan. Taib. Ustaz mau nanya ini sama antum. Ustaz. Siapa nama guru Imam Muslim? Salah satu guru dari Imam Muslim. Abu Zur'ah. Abu Juroh. Salah kalau Abu Juroh. Gak ada Abu Juroh. Abu Zur'ah. Abu Zur'ah. Naam. Sahih. Ahsantum. Abu Zur'ah. Baik. Ustaz mau nanya sama yang lain lagi. Yang nggak kelihatan kamera itu yang Ustaz tanya orangnya. Wah, kelihatan semuanya. Kelihatan semuanya. Sabit Pratama. Sabit. Sabit. Ada antum Sabit? Dari mana antum? Jaringannya Ustaz payah. Dari mana? Enggak, jaringannya. Oh, jaringannya Pak ya. Taib, Ustaz mau tanya sama antum. Apa dalilnya kita mencela sahabat dari Al-Quran? Coba bacakan ayatnya. Nggak tahu, saya nggak tahu. Tadi kurang Kenapa nggak dengar, tahu? Ustaz. Kurang dengar. Taib. Lukman. Coba sebutkan Lukman. Dalilnya Lukman. Lukman. Mana gambar antum ini? Iya, Ustaz. Coba sebutkan dalilnya tadi. Tahu, Ustaz. Nggak tahu. Ini lagi mana nih Ustadz mau ngasih nilai kayak gini kalau nggak tahu ini. Padahal baru saja Ustadz bacakan tadi. Walazija. Surah ini, Ustaz. Al-Fat. Lupa, Ustaz. Surah Al-Fat. Salah kalau surah Al-Fat. Iya. Surah.
Tayyib Rehan. Sebutkan Rehan. Apa Rehan? Ya Ustaz. Coba sebutkan. Lupa Ustaz. Waduh. Gimana ini? Lupa-lupa terus ini. Baiklah, sudahlah. Waktunya juga sudah habis ini. Kita cukupkan saja pelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.